Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Syahril selaku dosen pengampu mata kuliah Quran dan Hadis, dan juga kepada teman-teman yang sudah berkenan menonton video ini. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari makalah kami yang berjudul Etika Bisnis dalam Perspektif Quran dan Hadis. Anggota dari kelompok kami yang pertama ada Vina Salsabila dengan nomor NIM 210312025. Lalu yang kedua ada Isni Nurianil Haq dengan NIM 210312071 dan ada Maisha Pina Putri Sukardi dengan NIM 210312111. Lalu ada saya sendiri Nehrisa Puji Utami dengan NIM 210312118. Lalu ada Nisa Pratiwi dengan NIM 210312120. Lalu yang terakhir ada Yasmin Siti Gepira dengan NIM 210312140. Yang pertama di sini kami akan menjelaskan latar belakang yang akan dijelaskan oleh Saudari Yasmin. Baik, terima kasih. Latar belakang penelitian. Etika merupakan suatu sistem pengkajian terhadap moral, bukan sekadar bertugas menyusun sederetan daftar perbuatan, baik yang harus dikerjakan serta perbuatan buruk yang harus ditinggalkan. Dengan kata lain, etika dapat mengantarkan seseorang mampu bersikap rasional, sadar dan kritis untuk membentuk pendapatannya sendiri dan bertindak sesuai dengan keyakinan secara otonom, penuh dan mempertanggungjawabkan pilihan dan tindakannya. Dalam perspektif Islam, etika sering dikaitkan dengan istilah moral atau akhlak yang berarti etika, yaitu suatu pedoman mengenai apa yang dapat dilakukan dan apa yang tidak dapat dilakukan. Namun demikian mempunyai arti yang hampir sama, namun etika dan akhlak memiliki sumber yang berbeda. Etika didasarkan pada kebiasaan atau adat yang dianggap baik. Namun akhlak bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Etika bisnis mengacu pada aturan moral dan peraturan yang mengatur dunia bisnis. Dengan kata lain, etika bisnis merupakan nilai-nilai normal yang menuntun cara perusahaan atau bisnis lain membuat keputusan. Etika bisnis merupakan faktor fundamental yang diterapkan dalam era globalisasi, namun kerap mengabaikan nilai-nilai etika dan moral. Pentingnya etika bisnis dapat dianalogikan dengan fondasi sebuah bangunan, di mana hal tersebut berperan sangat pentingnya dalam fondasi dan pilar dalam membangun dan merancang kerangka bangunan. Karena tidak ada yang bisa membayangkan sebuah bangunan tanpa fondasi dan tiang. Seperti halnya tidak ada bisnis tanpa etika dengan sentuhan kejujuran dan integritas. Islam memandang berbisnis merupakan bagian dari kehidupan manusia yang tidak dapat dilepaskan dari Al-Quran dan Sunnah. Etika berbisnis dalam Islam melekat pada seluruh aspek,
tidak hanya pada kegiatan bisnisnya, termasuk pula pada sifat atau etika berbisnis tersebut. Al-Quran merupakan petunjuk yang sempurna bagi umat Islam, yang mampu menjawab setiap permasalahan termasuk berbisnis. Banyak orang yang memahami bisnis adalah bisnis, yang motif utamanya memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. Hukum ekonomi klasik yang mengatakan modal sekecil mungkin dan mengeruk keuntungan sebesar mungkin telah menjadikan para pelaku bisnis menghalalkan segala cara untuk meraih keuntungan, sehingga tidak memperhatikan prinsip-prinsip etika dalam berbisnis yang sesuai dengan syariat Islam. Suatu bisnis bernilai jika secara seimbang memenuhi kebutuhan material dan spiritual, jauh dari kata kebatilan, kerusakan, dan kezaliman. Berbisnis dalam Islam juga harus mengandung nilai kesatuan, keseimbangan, kebebasan, pertanggungjawaban, kebenaran, kebajikan, dan kejujuran. Hal yang tentu berbeda jika mengelola bisnis hanya berdasarkan profit oriented. Islam mengatur semua kegiatan manusia termasuk dalam melakukan muamalah dengan memberikan batasan apa saja yang boleh dilakukan dan apa saja yang tidak diperbolehkan. Dalam bisnis Islam, bisnis yang dilakukan harus berdasarkan Al-Quran dan hadis. Semua hukum dan aturan yang ada dilakukan untuk menjaga pembisnis agar mendapatkan rezeki yang halal dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka etika atau aturan tentang bisnis Islam memiliki peran yang penting juga dalam bisnis Islam. Hakikat dari bisnis dalam agama Islam selain mencari keuntungan materi, juga mencari keuntungan yang bersifat imaterial. Dalam konteks inilah, Al-Quran dan hadis menjelaskan bisnis yang dilarang oleh Islam supaya tercapai tujuan dunia dan akhirat. Ajaran Islam tentang ekonomi cukup banyak, dan ini menunjukkan bahwa perhatian Islam terhadap ekonomi cukup besar. Al-Quran sebagai pedoman umat Islam pun menjelaskan tentang bermuamalah yang benar dan melarang segala transaksi yang dapat merugikan banyak orang. Begitupun dengan hadis. Semua bentuk perdagangan yang tidak pasti telah dilarang oleh Al-Quran dan hadis seperti riba, gharar, jahalah, ihtikar, dan lain sebagainya. Next. Adapun kerangka penelitian yang akan dibahas yaitu bagaimana etika bisnis dalam perspektif Quran dan hadis. Lalu adapun maksud dan tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui etika bisnis dalam perspektif Quran dan hadis. Selanjutnya yaitu ada penelitian yang relevan. Yang pertama yaitu ada dari Maksudin tentang etika bisnis dalam perspektifnya etika bisnis Islam yang ditulis pada tahun 2022 pada instansi Universitas Surya Kencana. Jadi di sini yaitu bisnis dengan segala macamnya terjadi dalam kehidupan manusia setiap hari secara luas. Banyaknya pelaku bisnis dan beragamnya motif dan orientasi bisnis, serta semakin kompleksnya permasalahan bisnis. Terkadang membuat pelaku bisnis terjebak untuk melakukan segala cara untuk mencapai tujuannya.
apalagi jika tujuannya hanya untuk mencari laba dan keuntungan semata. Maka sering terjadi perbuatan negatif yang akhirnya menjadi kebiasaan dalam perilaku bisnis. Jika demikian, maka tidak jarang bisnis diidentikan dengan perbuatan yang kotor karena terdapat perilaku bohong, khianat, ingkar janji, tipu menipu, dan lain sebagainya. Karena itulah seorang muslim yang akan menjadi pelaku bisnis harus memahami hukum-hukum dan aturan Islam yang mengatur tentang muamalah, sehingga ia bisa memilih halal dan haram atau bahkan yang bersifat samar-samar atau syubhat. Next. Selanjutnya yaitu ada dari Ahmad Sumianto tentang etika kegiatan produksi atau perspektif etika bisnis Islam yang ditulis pada tahun 2022 di instansi Universitas Darussalam Gontor. Kesimpulannya di sini, berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat dua prinsip yang harus dipenuhi oleh produsen Muslim sebagai landasan etika dalam kegiatan produksi dan agar selaras dengan maqasid al-syarikah. Yang pertama yaitu ada berproduksi dalam lingkaran halal. Islam dengan tegas mengklasifikasikan barang-barang sil'ah atau komoditas yang dapat diproduksi, yaitu thayyibat, yang merupakan barang-barang yang secara hukum halal dikonsumsi dan diproduksi. Kedua yaitu perlindungan kekayaan alam, hendaknya dilakukan dengan tidak merusak lingkungan atau alam. Dalam mekanisme atau proses kegiatan produksi, setidaknya terdapat 3 prinsip yang harus dipenuhi oleh produsen agar sesuai dan selaras dengan sudut pandang etika bisnis dalam Islam. Next. Dan yang terakhir, penelitian yang relevan dari Darussalam Tajang, Andi Zulfikar Darussalam, Pak Syakir Sofyan dan Trimurato tentang konsep etika bisnis Islam dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim yang ditulis pada tahun 2020 dari instansi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Kesimpulan di sini, berdasarkan uraian sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama ada korelasi bisnis dan etika dalam ajaran Islam adalah satu kesatuan yang tidak dipisahkan satu sama lain atau integral. Karena bisnis tanpa dilandasi etika akan menyebabkan kemudaratan, tidak hanya bagi si pebisnis, tetapi seluruh bagian orang yang terlibat dalam siklus bisnis tersebut. Oleh karenanya, melakukan suatu aktivitas bisnis harus dilandasi dengan etika bisnis Islam, yang tentunya berasal dari khazanah keilmuan Islam. Yang kedua, ada konsep prinsip etika bisnis yang terkandung dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, di antaranya berisi ajaran kejujuran, keamanan, keadilan, toleransi, dan hak khiyar. Yang ketiga yaitu ada perilaku bisnis yang tidak etis yang terkandung dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, di antaranya menceritakan perbuatan talaki, rukban atau jalab, hadir libat, mulamasah, munabazah,
Habal, Al-Habalah, Hasah, Muzabanah, Muhaqalah, Taklis, Najasyi, Ikhtiar, mengurangi takaran, riba, dan penundaan pembayaran hutang. Selanjutnya ada pengertian etika dan bisnis. Etika dalam pemikiran Islam dimasukkan dalam filsafat praktis bersama politik dan ekonomi. Berbicara tentang bagaimana seharusnya etika dan moral. Moral sama dengan nilai baik dan buruk dari setiap perbuatan manusia. Sedangkan etika sama dengan ilmu yang mempelajari tentang baik dan buruknya. Etika bisnis sebagai seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar, dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip moralitas. Next. Yang kedua ada tujuan etika bisnis Islam. Melakukan etika bisnis Islam tentu memiliki tujuan yang memang sudah diatur dan ditentukan dengan baik mungkin. Di bawah ini ada pun tujuan-tujuan etika bisnis. Yang pertama, membangun kode etik bisnis Islam. Kode etik ini nantinya akan bisa untuk mengatur, mengembangkan, dan merencanakan metode berbisnis dalam kerangka ajaran agama. Kode etik ini juga menjadi simbol untuk melindungi pelaku bisnis dari risiko. Yang kedua ada menjadi dasar hukum. Kode ini dapat menjadi dasar hukum dalam penetapan tanggung jawab para pelaku bisnis, terutama bagi diri mereka sendiri, antara komunitas bisnis, masyarakat, dan di atas segalanya adalah pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menyelesaikan perselisihan. Kode etik ini memiliki resepsi sebagai dokumen hukum yang dapat menyelesaikan konflik atau kerugian yang muncul daripada harus diserahkan kepada pihak peradilan. Dan yang terakhir, meningkatkan ukhuwah Islamiyah. Kode etik ini dapat memberi kontribusi dalam penyelesaian banyak persoalan yang terjadi antara sesama pelaku bisnis dan masyarakat tempat mereka bekerja, sebuah hal yang mampu membangun persaudaraan atau ukhuwah dan bekerja sama antara mereka semua yang terlibat. Next. Selanjutnya ada prinsip-prinsip etika bisnis dalam Al-Quran. Menurut Suwarni Arman tahun 2020 mengemukakan bahwa prinsip etika bisnis secara umum memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama ada prinsip otonomi. Prinsip otonomi didasarkan pada keyakinan bahwa individu mampu berpikir logis dan mampu membuat keputusan. Tentu saja keputusan dan tindakan yang diambil berdasarkan keselarasan tentang apa yang baik untuk dilakukan dan dapat bertanggung jawab atas keputusannya yang dibuat. Yang kedua ada prinsip kejujuran. Prinsip kejujuran merupakan kesesuaian antara ucapan lisan dan perbuatan. Yang ketiga ada prinsip keadilan. Prinsip keadilan sangat terkait erat dengan hak para pelaku bisnis untuk diperlakukan sama dengan peraturan yang berlaku. Yang keempat ada prinsip saling menguntungkan. Prinsip saling menguntungkan
Dalam etika bisnis, Islam dapat dipahami bahwa setiap kegiatan bisnis harus dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Dan yang terakhir ada prinsip integritas moral. Prinsip ini sangat penting untuk diterapkan dalam setiap perusahaan karena menyangkut eksistensi perusahaan dalam dunia bisnis. Baik, selanjutnya ada etika bisnis dalam panduan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pedagang sejati. Beliau memberikan tuntutan bagaimana melakukan perdagangan dengan baik dan benar dan juga profesional. 12 tahun usia Muhammad ketika pertama kali mendapat pengalaman istimewa dalam berpetualang. Sejak itulah Muhammad melakukan semacam magang atau internship yang berguna kelak ketika beliau mengelola bisnis sendiri. Saat itu dia mengikuti pamannya pergi berdagang ke Syria. Betapa rajinnya Muhammad waktu itu, pamannya lebih sering mengajak Muhammad berdagang keluar dibanding mengajak anaknya Abu Thalib. Keberhasilan Muhammad dalam berbisnis dipengaruhi oleh kepribadian diri Muhammad yang dibangunnya atas dasar dialogis realitas sosial masyarakat jahiliyah dengan dirinya. Kemampuan mengelola bisnis tampak pada keberaniannya membawa dagangan ke Libya dan ditemani hanya seorang karyawan atau maisaro. Dia bertanggung jawab penuh atas semua dagangan milik Khadijah, demikian juga barang-barang dagangannya yang ia bawa dari pasar ke pasar atau tempat-tempat festival perdagangan. Lalu berikut ada beberapa etika bisnis Muhammad dalam praktek bisnisnya, antara lain, yang pertama, penjual dilarang membohongi atau menipu pembeli mengenai barang-barang yang dijualnya. Lalu yang kedua, tak kala transaksi bisnis dilakukan, penjual harus menjauhi sumpah yang berlebihan dalam menjual suatu barang. Nabi Muhammad SAW bersabda, berhati-hatilah terhadap sumpah yang berlebihan dalam suatu penjualan. Meskipun hal itu bisa saja meningkatkan hasil penjualan, namun akan mengurangi berkahnya. Selanjutnya yang ketiga, penjualan suatu barang harus berdasarkan kesepakatan bersama dari kedua belah pihak, antara penjual dan juga pembeli, atau dengan suatu usulan dan penerimaan. Kesepakatan bersama mengandung arti bahwa semua transaksi harus dilakukan atas dasar persetujuan bersama, bukan secara paksaan maupun penipuan. Next. Lalu selanjutnya ada dasar hukum etika bisnis dalam Al-Quran. Terdapat dalam Quran surah Al-Isra ayat 35 yang berbunyi, wa awful khayla idza kiltum wa wazitu bil qisṭasil mustaqim dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Dengan artinya, dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Yang kedua ada dalam surah Al-Baqarah ayat 278. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru ma baqiya minal riba in kuntum mu'minin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang yang beriman.
Lalu selanjutnya ada dasar hukum etika bisnis dalam hadis. Hadis riwayat Al-Bukhari yang berbunyi An Anas bin Malik radhiyallahu anhu annahu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil muhaqalati wal muhadarati wal mulamasati wal munabadati wal mujabadati. Rawahul Bukhari, yang artinya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang jual beli muhaqalah, yaitu jual beli buah yang masih di atas pohonnya, dan muhadharah atau jual beli yang belum matang atau masih hijau dan belum jelas kualitasnya. Jual beli raba, yaitu jual beli dengan tidak mengetahui ukuran, jenis, dan kualitas barang. Jual beli lempar dan jual beli muzabanah. Yang kedua ada hadis riwayat dari Ahmad dan Ibnu Majah yang berbunyi An Ubadah bin Samit an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala alla darara wala dirara. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah. Yang artinya dari Ubadah bin Syamit radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menetapkan tidak boleh membuat kemudaratan dan tidak boleh pula membalas kemudaratan. Selanjutnya yaitu dari analisis penelitian makalah kami. Yang pertama itu ada mengenai etika bisnis dalam perspektif Quran dan hadis. Islam merupakan agama yang tidak hanya dianut oleh manusianya, tetapi Islam juga sebagai pedoman hidup bagi para penganutnya yang setiap aspek kehidupan manusia telah diatur dalam hukum Islam. Salah satunya adalah aspek dalam beretika bisnis. Pada hakikatnya, tujuan penerapan aturan dalam ajaran Islam di bidang muamalah tersebut, khususnya perilaku bisnis, adalah agar terciptanya pendapatan yang berkah dan mulia. Dalam etika bisnis, Islam yaitu didasarkan pada norma-norma etika yang berbasiskan Al-Quran dan hadis yang harus dijadikan acuan oleh siapapun dalam aktivitas bisnisnya. Al-Quran dan hadis merupakan pedoman pokok, penopang ajaran Islam yang keduanya saling berhubungan dan menopang untuk bisa dipahami oleh manusia, dan tidak mungkin Islam dipahami tanpa Al-Quran ataupun tanpa sunnah. Next. Dalam etika bisnis, perspektif Quran dan hadis, ada 4 pokok etika bisnis yang merupakan perspektif Quran dan hadis. Yang pertama itu yaitu bersikap jujur. Prinsip ini sangat esensial dalam etika bisnis karena kejujuran merupakan fondasi utama yang harus diterapkan. Kebenaran dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran, lawan dari kesalahan merupakan pula unsur dari kebajikan. Adapun dalam konteks kebenaran, yaitu sikap perilaku yang meliputi proses akad ataupun transaksi, proses mencari ataupun memperoleh komoditas pengembangan, maupun dalam proses upaya meraih ataupun menetapkan keuntungan. Dengan prinsip kejujuran ini, maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerjasama, ataupun perjanjian dalam bisnis. Bentuk kejujuran yang lain adalah seorang pebisnis harus menjaga mitra bisnisnya dan mencintai mereka sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Oleh karena itu, pebisnis seperti ini harus berterus terang dan transparan setiap melakukan transaksi. Dia tidak akan menyembunyikan informasi apapun yang terkait dengan barang dan juga yang dibisniskannya.
Yang kedua yaitu ada dari toleransi dalam berbisnis. Di antara bentuk toleransi yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ialah mempermudah dalam transaksi, menjual dengan harga standar, yaitu harga yang berlaku secara umum, karena Allah Subhanahu Wa Taala mengasihani seseorang yang toleran ketika membeli dan ketika menjual. Abdurrahman menjadi kaya raya memang karena ada 3 hal. Salah satu contohnya, itu yang pertama tidak pernah menolak margin yang sedikit. Yang kedua yaitu ketika dimintai untuk menjual hewan ternak, dia tidak pernah mengakhirkan ataupun menunggu penawaran yang tinggi. Yang ketiga yaitu tidak pernah membeli dengan berhutang. Next. Selanjutnya yang ketiga yaitu dari adanya keseimbangan ataupun equilibrium ataupun adil. Islam sangat menganjurkan untuk berbuat adil dalam berbisnis dan melarang berbuat curang ataupun berlaku zalim. Rasulullah diutus Allah untuk membangun keadilan. Dalam surah Al-Isra ayat 35, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih mulia bagimu dan lebih baik akibatnya." Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali pada pihak yang tidak disukai. Kecelakaan besar bagi orang yang berbuat curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain meminta untuk dipenuhi, sementara kalau menakar untuk menimbang untuk orang selalu dikurangi. Kecurangan dalam berbisnis ini merupakan petanda kehancuran dari suatu bisnis tersebut. Karena kunci keberhasilan bisnis adalah kepercayaan. Al-Quran memerintahkan kepada kaum muslimin untuk menimbang dan mengukur dengan cara yang benar dan jangan sampai melakukan kecurangan dalam bentuk pengurangan takaran ataupun timbangan. Dan yang terakhir yaitu ada menjaga amanah. Amanah merupakan moral yang terpuji dan perintahnya harus ditunaikan kepada yang memberi amanah. Ini berarti bahwa amanah harus ditunaikan tanpa membedakan agama, keturunan, ataupun ras. Jika harta yang diamanahkan bernilai 100, maka jangan sampai nilai amanah seseorang lebih rendah dari nilai 100 itu. Karena jika itu terjadi, maka amanah itu berada di bawah nilai amanah. Seseorang yang senantiasa menepati janji, pastilah seseorang yang menunaikan amanah, yakni melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Orang mukmin harus senantiasa memelihara amanah-amanah yang dipikulnya. Orang yang amanah akan mendapatkan kehormatan di dunia dan juga kehormatan di hari kemudian. Selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa ada 4 sifat dari orang yang munafik. Barang siapa yang keempat sifat tersebut terdapat pada dirinya, maka bisa dikatakan ia seorang munafik. Apabila berkata ia berdusta, ataupun apabila diberi amanah berkhianat, apabila berjanji mengingkari, dan apabila ia bertengkar berlaku curang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan bahwa keyakinan ataupun kepercayaan adalah prinsip keimanan, di mana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa tidak ada iman bagi mereka yang tidak memiliki al-amanah. Oleh karena itu, amanah merupakan kebalikan dari pengkhianatan ataupun sendi utama yang memang menjadi pondasi dalam berbisnis. Jadi
dapat disimpulkan dari makalah ini yaitu etika bisnis merupakan etika terapan. Etika bisnis ini merupakan pemahaman kita tentang apa yang baik dan benar untuk beragam institusi, teknologi, transaksi, aktivitas, dan usaha yang disebut dengan bisnis. Etika dalam pemikiran Islam dimasukkan dalam filsafat praktis bersama politik dan juga ekonomi. Adapun tujuan etika bisnis Islam di sini yaitu untuk membangun kode etik bisnis yang Islam menjadi dasar hukum, menyelesaikan perselisihan, dan yang terakhir tujuannya adalah meningkatkan ukhuwah Islamiyah. Jadi, dalam etika bisnis Islam ini selalu didasarkan pada norma-norma etika yang berbasiskan Al-Quran dan juga hadis yang harus dijadikan acuan oleh siapapun dalam aktivitas bisnisnya. Al-Quran dan hadis ini merupakan pedoman pokok untuk menopang ajaran Islam. Yang keduanya saling berhubungan dan juga menopang untuk bisa dipahami oleh manusia. Dan juga tidak mungkin Islam dipahami tanpa Al-Quran ataupun tanpa Sunnah. Jadi dalam pokok etika bisnis ini terdapat 4 pokok. Yaitu yang pertama ada bersikap jujur, toleransi dalam berbisnis, adanya keseimbangan, equilibrium atau adil, dan yang terakhir pokok etika bisnis sendiri ini yaitu menjaga amanah. Jadi cukup sekian presentasi yang dapat kelompok kami presentasikan. Mohon maaf apabila ada kata atau kalimat yang kurang berkenan. Terima kasih sudah berkenan untuk menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.